Pada 15 Agustus 1945 di Laboratorium Bakteriologi Jakarta Pusat diadakan pertemuan beberapa pemuda dan mahasiswa. Pemimpin pertemuan tersebut adalah Soekarni dan Chairul Saleh. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and Apakah kalian sudah mendengar berita terbarunya? Belum, memangnya apa itu, Bung? Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar, demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menuju kemerdekaan. Bung Darwis benar. Mereka adalah hak dan pesona rakyat yang harus dimanfaatkan. Nah, mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala hadiah dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bagaimana saudara Darwis dan Wicana pergi menemui kedua tokoh tersebut untuk menyampaikan semua keputusan. Bagaimana jika rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian boleh kembali ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Hatta angkat suara. Kalau begitu, terima kasih atas semua informasinya. Kami pergi dulu. Wicana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggagasan No Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21 WIB. Keduanya menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gerangan apa, saudara kemari? Silakan masuk. Gini Bung, tadi saudara Chairul Saleh dan Soekarni mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan oleh saudara Darwis benar, namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan dahulu oleh PPKI. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Karno harus memutuskan hubungan apapun yang berkaitan dengan Jepang. Sebab kemerdekaan adalah hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu, kami kemarin dengan membaca agar proklamasi kemerdekaan dinyatakan langsung esok hari, tepat pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Baiklah. Untuk sementara itu, saudara Darwis dan Wicana pulang dulu ke kediaman masing-masing. Saya akan merundingkannya kembali dengan yang lainnya. Baiklah, kami pergi dulu. Assalamualaikum. Darwis dan Wicana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Soekarno untuk membandingkan hasil rapat para pemuda yang telah dibicarakan. Apa saudara mengenai hasil rapat pemuda tadi? Kemungkinan kita tidak dapat memenuhi permintaan mereka karena terlalu terburu-buru. Sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Pada tanggal 16 Agustus 1945 akan dilaksanakan sidang PPKI untuk membahas proklamasi. Baiklah, sampai di sini, sampai jumpa kembali. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 24 di asrama Berpi, para pemuda berkumpul. Begini, menurut laporan Wicana dan Darwis, setelah bertemu dengan Soekarno dan Bung Hatta, nampaknya kita semua harus mempunyai jalan dari semua ini. Benar sekali, ada saran? Bagaimana kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Di mana kita akan mengasingkannya, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Karena tempat itu merupakan markas peta di bawah Cudando Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dan Dainan peta di Jakarta.
Para pemuda menyetujui ide untuk membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan paksa ke Danas Dengklok. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari. Begini, maaf sebelumnya kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi mohon pertimbangannya kembali. Mohon bersabar Bung Soekarni, kami tahu para golongan muda tak sabar, namun semua butuh waktu. Benar sekali. Kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak perlu khawatir. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil. Para pemuda merasa segan untuk melakukannya. Bagaimana saudara Wikana? Apakah saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya setuju. Setelah ini, Yusuf Kunto akan mengantarkan saudara dan sekretaris pribadi Anda pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda. Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, ini menyatakan kesetujuannya diputuskan pada malam itu agar semuanya kembali ke Jakarta. Mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian ke rumah Laksana Maeda yang di sana sudah datang Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan anggota-anggota PPKI lainnya. Mohon datang. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukankah tak ada kesempatan sama sekali untuk ke kediaman Laksana Maeda? Saudara Soekarni benar. Kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda terlebih dahulu. Bukan begitu saudara Wikana. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan dan halangan kempetai Jepang. Jadi kami mohon dengan sangat kalian dan datang dan ikut berunding. Minimal wakil dari kalian saja. Kami para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Chairul Saleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia